Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Muharram ini, anggap aja awal Muharram ya, udah 10 Muharram lewat, tapi kita masih bisa melakukan apa ya, eee, perubahan gitu ya terhadap diri kita. Dan walaupun misalnya secara bulan Masehi ini udah mau masuk bulan Agustus, tapi nggak ada yang salah juga gitu ya untuk kita memulai gitu ya dan punya niat yang kuat untuk kita, menjadi, seseorang yang baru gitu ya, atau, menjadi, seseorang yang lebih baik dari, tahun sebelumnya gitu ya. Oleh karena itu, saya ingin gitu ya, berbagi ya, mumpung ini masih bulan Muharram gitu ya, saya ingin berbagi hasil bacaan saya terkait dengan buku yang cukup populer ya dari dulu sebenarnya ya, buku Atomic Habits gitu. Nah, sebenarnya, ada beberapa pertanyaan ya, yang, eee, harus kita tanyakan nih pada diri kita gitu kan ya. Kenapa tiap kali saya memulai tidak pernah selesai? Kenapa tiap tahun baru kita mengulang resolusi tahun sebelumnya? Bakat saya sebenarnya apa? Belum kelihatan sama sekali, hidup saya terasa begini-begini aja. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak ngerasa punya banyak pertanyaan-pertanyaan ini relate nggak sama teman-teman gitu ya? Rasanya setahun itu rasanya berlalu begitu cepat dan, here I am gitu ya, masih di sini-sini aja gitu ya. Dan kita hobi banget ngulang resolusi gitu, dari tahun ke tahun resolusinya sama gitu kan ya, maintain gitu ya. Karena saking kita nggak ngerasa punya perubahan dalam hidup kita dari tahun sebelumnya ke ke tahun hari ini gitu kan ya, sehingga kita mengulang lagi resolusi dan lain sebagainya, begitu. Nah, mungkin, saya pengen coba ya mengupas Atomic Habits ini dari perspektif, dari perspektif Islam gitu kan ya. Dimulai dari Quran surat Al-Isra ayat 7 yang tadi dibaca sama yang salah satu ayatnya dibaca tadi sama Anti gitu ya. "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri," gitu ya. Jadi, pada intinya adalah kalau kita melakukan kebaikan buat diri kita sendiri, sesungguhnya yang beruntung itu bukan orang lain gitu ya, tapi yang beruntung itu ya diri kita sendiri gitu. Dan kalau kita berbuat jahat buat diri kita sendiri, maka kerugian juga untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya perubahan apa-apa dalam hidup, dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, ya yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri gitu. Sementara kalau misalnya kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan dan lain sebagainya, maka kebaikan itu akan, balik gitu ke kita. Kebaikan itu yang dirasakan adalah kita sendiri gitu. Mungkin selama ini perspektif kita, kalau kita berbuat baik, orang lain gitu yang kena dampak dari perbuatan baik kita itu gitu kan ya. Mungkin persepsi kita tuh terlalu seperti itu, apalagi misalnya kita udah jadi ibu gitu ya. Kayaknya semuanya tuh yang kita lakukan itu buat orang lain aja gitu ya, buat anak, buat suami dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak ngerasa kebaikan itu, balik ke diri kita sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngejahatin, marahin anak gitu ya, kita nggak ngerasa ya marahin anak ya berarti yang kena anak kita. Padahal yang rugi mah tetap kita juga gitu kan, misalnya ya minimal ada dosa lah ya gitu kan ya, dosa marah-marah. Yang rugi mah tetap kita juga gitu ya. Jadi ini satu ayat yang harus kita pegang ketika kita melakukan perbuatan baik untuk diri kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu tuh buat diri kita sendiri dan kalau kita berbuat jahat, yang rugi juga diri kita sendiri, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, eee, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah itu dalam terjemahan
di dalam terjemahan itu, diartikan sebagai, zat yang paling kecil, zat terkecil. Dan kalau misalnya diartikan ada juga yang menerjemahkan adalah atom gitu ya. Walaupun atom juga sebenarnya bukan partikel yang paling kecil juga ya, kalau kita belah lagi atom, maka ada 3 gitu ya, ada 3 partikel dalam atom itu, ada neutron, proton, sama elektron gitu kan ya. Dan yang terkecil itu sebenarnya elektron, dan elektron juga masih punya 2 spin gitu ya. Jadi sebenarnya elektron juga bukan yang terkecil juga gitu kan ya, dan nggak tahu ya nanti pengembangan Pengembangan ilmu pengetahuan nanti ke arah mana, yang bisa jadi elektron juga bukan bisa jadi nanti ada pengetahuan baru yang partikel terkecil itu sebenarnya bukan elektron, ada lagi yang lebih kecil misalnya kayak gitu. Tapi zarah itu diterjemahkan adalah memang partikel yang paling kecil. Ya pokoknya zarah itu akan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan itu nemu lagi gitu ya, partikel yang paling kecil maka itulah zarah gitu ya. Tapi zarah hari ini diterjemahkan dengan atom gitu ya, karena atom tuh, mewakili gitu partikel terkecil gitu ya, sebesar atom gitu kan. Nah, jadi sebenarnya soal atom ini, jadi, atomic habit itu diambil dari kata ada 2 kata ya, yang pertama atom gitu. Atom itu apa sih? Atom itu adalah partikel terkecil yang ada di dunia ini gitu, partikel terkecil gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kan terdiri dari jutaan jutaan sel, sel itu terdiri dari jutaan atom dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bayangkan bahkan sampai hari ini kita belum bisa lihat atom pakai mikroskop elektron sekalipun. Jadi kalau misalnya mikroskop elektron itu bisa lihat apa sih gitu ya? Bisa melihat mikrostruktur. Namanya juga mikroskop yang baru melihat mikro. Nah, hari ini ada nano, habis nano ada apa tuh namanya, yang lebih kecil lagi, dan itu bahkan belum bisa melihat atom juga gitu ya. Jadi elektron mikroskop hari ini, mikroskop elektron sekalipun belum bisa ngelihat atom gitu. Sebenarnya, jadi, atom yang dibayangkan oleh manusia itu masih sebatas hipotesa gitu ya, belum belum bisa dilihat dengan mata even dengan mikroskop elektron sekalipun begitu. Nah, dan tahukah teman-teman, even ketika kita berbuat kebaikan sebesar zarah pun, sebesar hal yang sangat amat 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 kecil itu pun, Allah akan ngasih balasan gitu. Niscaya Dia akan melihat balasannya gitu. Jadi, kita tuh digiring oleh buku ini untuk lakukanlah hal yang paling kecil dan percaya, yakin sesuatu yang kecil itu berdampak besar gitu. Jadi, teman-teman pernah nggak dengar berita misalnya ada, orang yang beli motor pakai uang, koin, ya kan? Itu the matters of, apa ya, sesuatu yang kecil gitu, sesuatu yang kecil kemudian kalau misalnya kita lakukan rutin, 3 tahun, 4 tahun, ternyata dia bisa beli motor dengan koin-koin yang dia kumpulkan setiap hari gitu. Ternyata uang 14 juta itu dimulai dari uang recehan 100 yang dikumpulkan. Nah, teman-teman tahu nggak misalnya retail kayak semacam Tip Top gitu ya. Dia kan paling murah banget, terus kita mikir ya, "Kok dia bisa murah ya? Untungnya dia dari mana?" Gitu kan ya. Dia tuh sebenarnya rela untung kecil asal laku banyak, karena dengan untung kecil-kecil, untung 100 dari tiap item, maka kalau lakunya banyak, maka dia akan mengumpulkan banyak gitu. Ya misalnya kayak, Gojek gitu ya, misalnya dari kita, per platform, 2.000 atau 200 gitu ya ngambilin mungkin itu bisa, apa tuh namanya, bisa bayar ribuan karyawannya gitu. Jadi kita sedang berpikir sesuatu yang kecil gitu, sesuatu yang kecil tapi nanti berdampak besar gitu kira-kira.
Dan kalau misalnya kita melakukan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, kita akan merasakan balasannya, gitu. Misalnya, "Enggak kok, aku cuma jajan seblak doang," gitu ya, tapi tiap hari gitu ya, apa tuh namanya, "Oh, jajan seblak mah nggak bikin ini ya, nggak bikin ini, apa tuh namanya, nggak bikin naik berat badan," gitu kan ya. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari gitu kan, selama setahun, ya teman-teman akan melihat balasannya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi, sebenarnya menarik buku ini tuh. Nah, terus dari perubahan kecil gitu ya. Nah, ini namanya nih, ini adalah karbon atom ya, karbon atom itu aduh apa aku ngajarin kimia dulu sebentar ya. Dia punya 12 apa, ya pokoknya, ini yang namanya atom itu kayak gini dan ternyata mereka punya banyak partikel juga di dalamnya. Yang plus itu namanya proton dan dia punya beberapa proton ya karena nomor atom dia ada 12 dan kemudian dia punya elektron. Dan dia punya 2, apa tuh namanya, punya 2 orbit dan yang terakhir di sini adalah orbit terluar dia yang disebut elektron valensi dan elektron valensi dia punya 4 gitu ya, sehingga dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lain. Kira-kira kayak gitu ya gambaran, atom itu. Jadi sebenarnya atom ketika di-black juga masih ada, belum terkecil-terkecil amat, kira-kira seperti itu. Dan, dari Aisyah radhiyallahu beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit." Ini dari ada hadis juga yang mengatakan bahwa amalan yang dicintai Allah Ta'ala itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi Allah lebih menyukai gitu ya amalan-amalan yang dilakukan sedikit aja tapi kontinu dibandingkan besar tapi ya segitu sehari aja, ya 1 kali doang dan lain sebagainya. Maka dari perubahan kecil, maka menghasilkan perbedaan yang besar. Bayangkan kalau kita melakukan perubahan 1% setiap hari menjadi lebih baik, maka secara berkala setahun kita akan melakukan perubahan 37 kali lebih baik. Gitu kan ya. Jadi selama setahun kalau kita melakukan pergeseran gitu ya, pergeseran perubahan menjadi lebih baik setiap hari selama 1 tahun, maka kita akan menjadi lebih baik 37 kali lebih baik. Jadi at the end gitu ya, perubahan kita itu akan eksponensial, tidak datar gitu ya. Yang penting apa? Yang penting dilakukan selama sekontinu itu. Nah, kalau misalnya ini setahun, bayangkan kalau misalnya kita lakukan 2 tahun, 3 tahun, atau seumur hidup kita, maka kualitas hidup kita akan jauh lebih baik dibanding hari ini gitu kan. Seperti itu. Jadi ini adalah atomic habits, prinsip atomic habits. Kerjakan sekecil apapun tapi kontinu, maka dia akan melakukan perubahan besar. Ya kayak yang tadi nabung receh tadi yang bisa beli motor gitu kan ya, atau misalnya ada lagi kan banyak juga kisah-kisah inspiratif misalnya, tahu sinetron mah tukang bubur naik haji ya, kan dia juga, ya entah kita nggak perlu bayangkan kapan sih nih uangnya bisa sampai gitu, nggak perlu, kita rutin aja gitu ya. Maka kemudian dia nggak peduli timing, tapi yang dilakukan adalah proses, gitu ya. Tiap hari melakukan kebiasaan yang sama terus-menerus, begitu. Lupakan sasaran, fokus pada sistem. Nah, ini juga yang harus kita lakukan gitu ya. Ini ada di Quran surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Jadi memang
kita itu tatarannya memang tataran bekerja, lakukan saja gitu ya. Jangan lakukan saja, fokus aja pada sistem yang sudah kita buat, pada habit yang sudah kita rencanakan, maka jangan pikirin sasaran. Jangan pikirin gini, "Aduh, aku nabung tiap hari 500, kapan juga gue naik haji ya?" Gitu. Nggak usah pikirin hajinya, itu tambah berat dan kemudian kita akan bilang, "Udah aja lah cukup, capek juga," gitu kan ya, orang nggak akan sampai gitu ya. Fokus saja pada sistem yang sudah kita bangun bahwa setiap hari saya akan nabung Rp500 gitu, kayak gitu. Sama kayak misalnya kita juga nggak tahu ya, berapa tahun gitu ya si orang itu dengan uang recehan itu kemudian dia bisa beli motor gitu kan, yang sampai kayak ke dealer-nya aja tuh bawa kresek gitu ya. Atau misalnya berapa tahun tukang bubur itu nabung untuk kemudian, bisa, apa ya, bisa, melakukan haji misalnya. Kadang kita suka ingetnya sasaran mulu, aduh kalau kayak gini mah ya tiap hari cuma turun se-on, setengah on, turun se-on, setengah on, kapan juga gue kurusnya gitu ya. Nggak usah mikirin kurus, pokoknya fokus aja bahwa setiap hari misalnya ada progres, misalnya kadang turun, kadang nggak turun bahkan, kadang naik gitu ya. Pokoknya fokus aja pada sistem bahwa tiap hari saya harus melakukan ini untuk perubahan kehidupan kita gitu ya. Karena ranah kita itu adalah ranah bekerja, sementara hasil itu bukan ranah kita. Hasil itu ranah Allah gitu ya. Tapi Allah tahu kita sudah punya niat dan kita beramal atas niat itu. Jadi kita bukan omdo doang, tapi kita melakukan gitu ya. Atas itu dan hasil memang bukan urusan kita sama sekali begitu. Nah, bagaimana nih ya, yang pertama kan tadi ya, itu atom, saya udah ngupas atom, terus kemudian nah ternyata atom ini harus diikutin dengan kata kerja yang namanya habits. Habit itu adalah pembentukan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah yang dilakukan secara kontinu setiap hari gitu kan. Dan, apa tuh namanya, kalau dari segi otak gitu ya, dari segi otak, maka ada 4 hal gitu ya, ada 4 hal yang, apa tuh namanya, yang akan mempengaruhi kita untuk menciptakan, misalnya nih kita punya pengen bikin habit A gitu ya, maka ini ada 4 gitu ya, ada 4, ada petunjuk, ada gairah, ada tanggapan, ada ganjaran ya. Nah kita harus fulfill gitu ya 4 ini agar habit kita itu bisa continue gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada ponsel bunyi ada pesan masuk. Gairahnya adalah, "Aduh apa sih tuh dia, nge-WA apa?" Gitu kan ya. Terus kemudian respon kita mengambil ponsel dan membaca pesan dan kemudian kita sudah puas gitu ya setelah membaca pesan tersebut gitu ya. Jadi harus ada 4 ini gitu ya yang harus kita lakukan agar kita mampu membentuk habit kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat, strategi pembentukan kebiasaan baru. Ada 4 proses nih ya, dari 4 proses ini. Jadi ini ya petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran itu lebih teknisnya adalah yang pertama menjadikannya terlihat, yang kedua menjadikannya menarik, yang ketiga menjadikannya mudah, dan yang keempat menjadikannya memuaskan. Yang pertama dulu ya, yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Nah, menjadikannya terlihat itu adalah memvisualisasikan gitu ya, apa yang kita inginkan. Jadi nggak bisa gitu ya, kita bilang misalnya, saya pengen jadi ibu yang lebih baik." Itu nggak kelihatan, lebih baik itu kayak gimana sih? Masih abstrak. Nah, lebih baik itu mari kita turunkan, baik versi kita itu apa, gitu. Misalnya baik versi kita itu adalah, yang sangat teknis banget, misalnya baik, versi kita itu adalah misalnya, menyenangkan gitu ya. Menyenangkan juga belum belum apa tuh namanya, belum juga masih abstrak juga. Nah, menyenangkan itu apa gitu ya.
mau bermain bersama anak gitu ya. Oh itu juga belum bisa nih, belum bisa misalnya belum terlalu deskriptif gitu ya. Mau bermain bersama anak tanpa megang HP selama 10 menit. Nah itu adalah menjadikannya terlihat, mendeskripsikan sesuatu yang abstrak gitu. Jadi rumusnya adalah, nah kalau ini bahkan pakai waktu dan pakai lokasi. Aku akan kata kerja pada waktu di lokasi. Contohnya misalnya aku akan bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di dapur. Itu namanya menjadikannya terlihat. Jadi otak itu nggak perlu mikir, kalau misalnya aku mau jadi orang baik, mikir dulu gitu ya, baik itu kayak gimana dan sebagainya. Atau misalnya aku mau olahraga, otak tuh disuruh mikir dulu ya, olahraganya apa ya dan lain sebagainya. Itu berarti belum terlihat, belum deskriptif gitu. Jadi, aku akan berolahraga selama 7 menit pada pukul 5 sore di depan rumah. Ah, gitu ya. Nah, itu namanya menjadikannya terlihat. Nanti kita coba ya, teman-teman boleh coba. Apa tuh namanya, menumpuk kegiatan paling berhasil yaitu ketika petunjuknya sangat spesifik dan bisa langsung dikerjakan. Soalnya banyak orang memilih petunjuk samar. Jadi jangan sampai petunjuknya tuh masih bikin otak kerja keras. Pokoknya harus benar-benar jelas, 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 terlihat gitu kan. Jadi misalnya kalau bisa misalnya ditempel gitu ya di pintu kamar, di pintu tempat tidur gitu ya, di kamar mandi gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita nempelin, misalnya aku ingin bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di dapur. Kalau misalnya jam 7 kita belum ada di dapur dan dan ngegelar matras, mungkin akhirnya anak kita, "Ibu kok belum di dapur tuh, belum di dapur." Soalnya dia juga baca. Jadi ada support system yang ngingetin kita kalau deskriptif. Oke? Ketidaktegasan hilang, kebiasaan seperti membaca lebih banyak atau makan lebih baik. Nah, apa tuh namanya, kayak, saya ingin, membaca lebih banyak. Nah, itu tuh tidak deskriptif gitu ya. Apa tuh namanya, alasan yang bagus tapi sasaran-sasaran ini tidak menyediakan instruksi yang jelas tentang bagaimana dan kapan dilakukan, jadi harus spesifik dan jelas. Rumus menumpuk, nah terus kemudian yang kedua berikutnya, bagaimana nih caranya ini kayaknya di rumus yang kedua ini harusnya ditaruh di yang menarik ya. Jadi yang maksudnya yang terlihat itu sangat deskriptif. Kalau bisa ada jamnya, kita melakukan satu kegiatan, jam berapa dan di mana, begitu kira-kira. Terus yang kedua itu, oh ya, ini aja dulu deh. Yang rumus menumpuk kebiasaan adalah yang pertama, yang terakhir ini yang setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. Ini sebenarnya agar menimbulkan gairah yang tadi kan ya, menimbulkan gairah. Jadi misalnya setelah bermeditasi, aku mau bikin kopi. Nah, gitu ya. Jadi mari kita timbulkan gairah bahwa setelah meditasi itu kita akan ngasih reward buat diri kita sendiri, gitu. Nah, yang kedua adalah menjadikannya mudah gitu ya. Pokoknya semuanya tuh effort harus sekecil-kecilnya. Jangan sampai misalnya kita tuh niatnya olahraga tapi apa tuh namanya, sepatu olahraga juga kita taruhnya diumpetin. Jadi mau nyari juga susah, pokoknya tuh ya susah banget lah gitu ya sehingga nggak akan kejadian gitu kan ya. Ciptakan lingkungan yang dapat dilakukan semudah mungkin. Ya kalau bisa sepatu olahraga taruh di pinggir kasur. Jadi pertama langsung keinjek gitu ya. Kurangi hambatan, ini juga bagian dari lingkungan yang dapat dilakukan semudah mungkin. Terus kebiasaan dapat diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Contoh aplikasinya adalah aturan 2 menit. Jadi kita akan melakukan kegiatan itu dalam waktu 2 menit gitu kira-kira. Jadi misalnya apa tuh namanya, saya mau, tadi meditasi juga 1 menit gitu misalnya, nah ini ada aturan 2 menit. Jadi di kepala kita itu nggak akan pernah ngerasa nyita waktu dan lain sebagainya, ngabisin waktu karena aturannya cuma 2 menit.
Sehingga misal contohnya, dari membaca sebelum tidur jadi membaca 1 halaman gitu. Nah, atau membaca dalam waktu 2 menit misalnya, akhirnya ya 2 menit misal sama dengan 1 halaman, udah cukup gitu ya. Jadi pokoknya harus menjadikan hal itu jadi mudah agar bisa terbentuk kebiasaan. Nah ini nih paket godaan sih sebenarnya yang tadi ini ya. Makin menarik suatu kesempatan, maka makin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang disegerakan oleh dopamin. Dopamin itu adalah pemicu pemicu hasrat, kita pengen melakukannya dengan passion gitu, exciting. Kenapa? Karena bentar lagi kita akan dapet gitu ya. Kalau kita habis ngerjain ini maka kita dapat reward. Kan kita suka ngasih reward ya sama anak-anak kita. Nah, kita juga harus ngasih reward nah sama diri kita. Jadi kalau habis ngerjain A, kamu boleh deh ini gitu. Kalau misalnya kamu udah tilawah, boleh deh kamu cek HP gitu ya, main Instagram, main sosial media dan lain sebagainya. Jadi sediakan paket godaan buat kita sehingga kita bisa apa tuh namanya, sehingga kita bisa mengerjakan kebiasaan itu menjadi sesuatu yang sangat selalu menarik. Jadi, rumusnya adalah setelah kebiasaan yang aku perlukan, aku akan kebiasaan yang aku inginkan. Jadi misalnya setelah aku tilawah, maka aku baru cek HP gitu misalnya. Jadi kebiasaan yang aku perlukan plus kebiasaan yang aku inginkan. Dan yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan gitu ya. Dan memuaskan itu apa sih? Memuaskan itu merasa sukses dengan kesuksesan-kesuksesan kecil gitu ya. Jadi salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Nah teman-teman, jadi kadang apa yang menjadikan kita berhenti belum sampai goal itu karena kita nggak punya kesuksesan-kesuksesan kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya nih pengen diet gitu ya, kalau kita misalnya, kalau misalnya kita belum nyampe, ke berat ideal kita gitu ya, eee, "Aduh ternyata segini-gini aja ya padahal aku udah diet nih sebulan," gitu kan misalnya. Kita nggak merasa sukses tuh dengan sebulan itu, belum ada teman kita yang ngomentarin kalau kita kurusan dan lain sebagainya gitu kan misalnya ya. Maka mari kita ciptakan kesuksesan-kesuksesan kecil gitu ya. Oh, dalam sebulan itu ternyata aku turun 1 kilo, aku turun 1/2 kilo. Itu adalah kesuksesan. Dan jangan mau kesuksesan itu divalidasi sama orang lain. Karena orang lain nggak peduli lu mau turun 1 kilo kek, lu mau turun 1/2 kilo kek, lu masih kayak gitu-gitu aja kok gitu ya. Tapi kita yang tahu gitu ya. Jadi kesuksesan itu bukan validasi orang lain, kita aja gitu ya yang ngerasain kesuksesan kecil itu gitu kan ya. Dan penting banget buat kita merasa kita punya mengalami kemajuan gitu kan ya. Maka siapkan pemantau kebiasaan. Jadi menjadi bukti kemajuan kita. Jadi misalnya penting banget kita melakukan pencatatan, tracking gitu ya. Bahwa misalnya setelah sebulan saya memang udah turun kok 1 kilo, ini buktinya karena dulu saya 60 sekarang 59 gitu misalnya kayak gitu. Even misalnya itu tuh belum dirasain sama orang lain, ya kita lagi nggak bersaing sama orang lain kok. Kita lagi berbuat untuk diri kita sendiri kok. Ingat lagi ayat yang tadi, kalau kita berbuat baik buat diri kita sendiri, maka balasannya buat kita sendiri gitu kan ya. Jadi nggak peduli juga misalnya orang lain belum mengapresiasi dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena apa yang kita kerjakan bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, sebaliknya adalah tadi kan jadi tentu saja gitu ya, ketika kita pengen menjadi orang yang lebih baik, maka yang akan kita pikirkan adalah habit yang baik gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita masih ngerasa dan habit yang baik itu biasanya ber berapa ya, eee, berkonfront gitu ya sama habit yang jelek gitu kan ya. Misalnya kebiasaan, eee, pengen, pola hidup yang sehat berbarengan sama kebiasaan jajan gitu misalnya ya.
kebiasaan jajan. Maka melupakan kebiasaan buruk itu, maka lakukanlah sebaliknya. Harus menjadikannya tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya sulit, dan menjadikannya mengecewakan, gitu. Jadi misalnya, ya gimana Mbak, gimana nggak terlihat orang tiap antar jemput anak-anak aku ngelihat cilor, seblak, cilok, apalagi ya yang makanan-makanan jajanan anak sekolah sekarang gitu kan ya. Nggak bisa nggak terlihat gitu, orang kelihatan semua gitu kan ya, maka jadikanlah sulit. Misalnya kita nggak bawa uang emang pas antar jemput sekolah tuh kita sengaja tinggalin aja dompet gitu ya. Even kita punya banyak uang di rumah pun, kita tetap nggak bisa jajan seblak. Kenapa? Karena uangnya nggak dibawa. Jadikanlah sesulit-sulitnya, kecuali kita mau effort banget, balik lagi ke rumah gitu ya, ambil uang dan kemudian, balik lagi ke sekolah. Kecuali kita mau effort banget kayak gitu. Tapi lakukanlah sangat 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 sulit gitu kan ya. Dan jadikanlah itu tidak menarik gitu ya, apa menariknya sih itu gitu kan misalnya dan lain sebagainya. Dan jadikanlah mengecewakan. Jadi kita langsung mindset nih, makan seblak naik sekilo misal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi 4 rumus tadi sebenarnya. Jadi isi dari buku Atomic Habit itu sebenarnya rangkumannya adalah 4 itu gitu ya. Menjadikannya, terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan, gitu. Nah, cukup ya, review review dari Atomic Habits ini dan saya tutup dengan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita orang yang lebih baik dari kemarin. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi, dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka gitu ya. Kita nggak boleh jadi kategori orang kedua dan ketiga, maka kita harus optimis dan yakinkan kita untuk kita jadi orang yang pertama ini ya, menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah, ini bisa kita terapkan di tentang hal apa saja. Kita pikirkan, kita mau jadi lebih baik dari segi apa nih, teman-teman. Misalnya saya mau nge-improve ruhiyah kita, deskripsikan ruhiyah yang mana gitu ya. Saya ingat banget waktu Ramadan kemarin tuh saya dikasih target itu ya, menurut saya tuh awalnya berat banget gitu ya. Saya dikasih target itu sehari harus tasbih 1000 kali, istighfar 100 kali. Aduh, berat banget ya 1000 gitu ya, kita nggak pernah ya ingat bilangan 1000 itu, pokoknya 1000 itu banyak banget gitu ya. Tapi pas saya pikir-pikir, 1000 kan cuma subhanallah doang ya tasbih itu ya gitu kan. Maka ternyata sambil treadmill 30 menit selesai. Apa tuh namanya, atau saya suka breakdown, waktu sholat saya kan 5 kali, maka setiap sholat, setiap selesai sholat, subhanallah 100 gitu, dan subhanallah 100 itu ternyata cepet banget gitu. Dan sebaliknya juga ketika saya melakukan proses treadmill, jadi kalau kata orang olahraga treadmill itu olahraga paling paling membosankan gitu kan ya. Tapi saya punya trik, saya treadmill itu targetnya 30 menit gitu sehari, saya breakdown 5 menit dengan membaca wirid yang beda-beda. Jadi 5 menit pertama subhanallah, 5 menit kedua alhamdulillah, 5 menit ketiga, astagfirullah, pokoknya variatif gitu. Jadi saya hitungannya per 5 menit emang gitu kan ya, tapi 5 menit kali 6 kali dan aku dapat 6 kali, eee, zikir yang berbeda-beda gitu. Jadi dari yang tadi bosen akhirnya saya targetnya bukan target, treadmill 30, targetnya adalah zikir per 5 menit ganti, per 5 menit ganti. Kan nanti di display itu tuh kan ada angkanya gitu ya. Apa tuh namanya, seperti itu. Jadi, apa tuh namanya, jadi yang waktu target Ramadan itu aku ngerasa awalnya berat, tapi ternyata ketika aku
lakukan strategi gitu ya, ternyata bisa gitu ya tercapai target itu, sehari, tasbih 1000 kali dan istighfar 100 kali. Nah, boleh nggak sih? Nah, kan ini soalnya berarti ini ukurannya ruhiyah, nggak kelihatan dong hasilnya gitu kan ya, nggak kelihatan kemajuannya, konsistensinya dan lain sebagainya. Maka jadinya penting juga kita melakukan tracker, itu namanya mutabaah yaumiyah gitu ya. Kita checklist, tiba-tiba seminggu kita ngerasa puas gitu, tersenyum. Wow, checklist-ku lengkap gitu, pasti kita tersenyum. Cobain deh teman-teman, kita ngerasa puas gitu sama diri kita sendiri dengan checklist kita yang kita lakukan. Jadi mutabah yaumiyah itu bukan buat orang lain. Misal ketika kita melakukan mutabah yaumiyah, "Wih, ini buat Mbak Tia," enggak ada sama sekali. Aku mah nggak peduli teman-teman melakukan atau enggak gitu kan ya misalnya ya, apa tuh namanya, tapi ya buat kepuasan diri kita aja. Pasti teman-teman tersenyum deh, beneran deh. Karena misalnya ketika kita melakukan, apa, tadarusan aja tuh sehari di bulan Ramadan, pasti tuh tiap ujung walaupun kita ngerasa tiap hari tuh heboh bener, tiap subuh heboh bener gitu ya, tapi pasti di akhir itu kita ngerasa ada kepuasan tersendiri. Dan puas itu bukan buat orang lain, buat kita. Enggak buat dipuji, "Wih keren banget," nggak ada sama sekali. Ya buat kepuasan diri kita sendiri aja. Makanya jadi penting juga kita punya catatan kemajuan gitu ya. Jadi kalau yang dicontohkan di sini tuh banyak banget contoh-contoh orang-orang sukses gitulah, yang nge-tracking kebiasaannya dan dia nge-tracking di bukunya aja, di bukunya gitu ya. Oh tiap, sehari ini aku udah checklist, apa udah checklist misalnya baca buku sehalaman, tilawah sehalaman, pakai metode aturan 2 menit tadi. Cukup 2 menit, teman-teman. Nanti lama-lama teman-teman ngerasa 2 menit ternyata sedikit, dikit banget ya. Aku naik deh 3 menit. Percaya deh, nanti lama-lama ketagihan gitu ya. Tapi yang pertama untuk memulai kebiasaan baru, mulailah dari aturan 2 menit. 2 menit selesai nggak selesai, selesaikan dalam waktu 2 menit atau kurang dari 2 menit. Sehingga kita nggak ngerasa terbebani gitu ya sama kebiasaan baru ini. Since kita terbebani sama kebiasaan baru, saat itu jugalah mungkin kita akan berhenti dengan kebiasaan itu. Since kita merasa tidak ada kemajuan gitu ya, dengan kebiasaan baru itu, maka kita akan berhenti. Tapi kalau misalnya kita 2 menit, tapi kita tracking paling gampang ya kita coretin nggak kalender gitu ya, jadi kalender tuh penuh gitu ya dengan silang-silang artinya ngerjain ngerjain ngerjain, atau sekarang ada stiker ya, stiker reward dan lain sebagainya. Terserah sih teman-teman melakukan apa, tapi tracking itu penting buat kita, melihat kemajuan kita. Dan yang melihat ya cukup kita aja gitu kan, dan kita tahu apa tuh namanya, nggak perlu gitu ya kita, apa ya, minta validasi orang untuk, "Oh ternyata lu maju ya," dan lain sebagainya. Karena orang akan melihat kemajuan kita tuh ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, dan mungkin tidak ngelihat juga gitu ya. Dan itu nggak ada masalah juga karena yang akan melihat pekerjaan kita itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin begitu. Mungkin cukup ya, hari ini, mungkin teman-teman, apa ya, kurang puas gitu ya. Kalau kurang puas, teman-teman bisa baca sendiri ya buku setebal ini, tapi, intinya adalah 4 tadi gitu ya. Kalau kita melakukan kegiatan habits itu, ini rumusnya adalah menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah dan menjadikannya memuaskan, begitu ya. Dan trik-trik tadi, menjadi terlihat itu berarti harus deskriptif, misalnya kayak tadi saya akan membaca buku gitu ya, sebelum tidur, sebelum tidur sebanyak 1 halaman misalnya. Menjadikannya menarik itu adalah harus ada, paket godaan. Kalau saya bisa setelah baca buku 1 halaman, maka saya boleh scroll Instagram, gitu. Jadi, akhirnya ya berarti harus, jadi reward. Menarik itu, terus yang mudah itu adalah
sesingkat mungkin dan harus bukunya jangan sampai diumpetin ya, bukunya ada gitu ya, di samping, tempat tidur, terus, apa tuh namanya, dan jangan lama-lama, yaitu dengan aturan 2 menit tadi, dan yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan dan kalau buku kan puas kalau misalnya udah selesai misalnya, tapi kalau misalnya kayak ibadah-ibadah tadi, gimana caranya merasa puas gitu ya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita, punya tracker gitu ya, punya, apa, catatan kemajuan. Makanya misalnya saya pernah ikut program diet gitu ya selama setahun dan, alhamdulillah turun 25 kilo dan tiap hari emang harus dilaporin gitu ya timbangan. Nah, jadi kalau misalnya turun se-on aja tuh kayaknya happy banget gitu ya, karena kemajuannya tervisualisasi gitu ya dengan timbangan yang kita foto itu gitu ya. Jadi itu bikin puas saya emang buat memuaskan diri saya sendiri gitu ya dan nggak perlu juga ngasih tahu orang lain gitu. Yang penting kita puas gitu ya dengan timbangan kita hari ini. Wah, wah nggak sia-sia gue kemarin nolak makan di kondangan padahal enak-enak banget gitu ya, ternyata hasilnya bangun tidur turun se-on gitu ya. Itu tuh happy banget, serius deh teman-teman. Jadi kita nggak perlu gitu ya, mikir goal-goal yang muluk-muluk gitu ya, aduh itu mah nggak akan berhasil gitu ya. Kita harus ciptain kesuksesan-kesuksesan kecil yang bikin kita happy gitu ya tiap hari dan itu akan melanggengkan kebiasaan, insya Allah. Mungkin cukup ya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia. Nah, ada yang mau sharing atau mau cerita, ada nggak sih teman-teman ada yang kira-kira ada kebiasaan yang pengen teman-teman bangun nggak sih? Misalnya kita mulai hari ini atau mulai besok gitu ya. Ada nggak? Ada yang baru baru masuk gimana dong? Udah mau selesai. Mbak, kalau aku tadi kirim